Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi di video pembelajaran ekonomi belajar dengan Rian. Pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas mengenai lembaga jasa keuangan yang sebelumnya kita juga sudah mengawali belajar tentang otoritas jasa keuangan yang ada di video sebelum ini. Kemudian sekarang kita akan melanjutkan membahas mengenai lembaga jasa keuangan. Lembaga jasa keuangan itu ada dua ya teman-teman, ada yang bank dan juga ada yang non-bank. Kalau yang bank, seperti yang teman-teman sudah kenal semuanya, ada bank konvensional, ada bank syariah, dan seterusnya. Kalau yang non-bank adalah lembaga atau badan usaha yang bergerak di bidang keuangan, tetapi bentuknya bukan bank. Seperti pasar modal, kemudian perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, pegadaian, dan pembiayaan atau leasing. Selamat belajar teman-teman semua. Mari kita mengawali dengan membahas lembaga jasa keuangan perbankan terlebih dahulu. Perbankan merupakan badan usaha atau lembaga jasa keuangan yang kegiatan utama mereka adalah menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat yang lainnya. Jadi, bank akan menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menawarkan produk mereka, produk simpanan mereka. Contohnya ada tabungan, deposito, giro. Kemudian ketika sudah mendapatkan dana tersebut, supaya dananya tidak hanya mengendap di bank, supaya dananya lebih produktif, lebih bermanfaat, lebih menguntungkan pihak bank, dana tersebut akan disalurkan kembali ke masyarakat yang lainnya. Dengan cara, bank akan menawarkan produk jasa mereka berupa pinjaman yang bentuknya macam-macam, misalnya ada kredit modal kerja, kredit usaha rakyat, kredit konsumtif, kredit investasi, kredit kendaraan bermotor, dan yang lainnya. Kemudian teman-teman, yang selanjutnya adalah tujuan dari didirikannya bank. Jadi bank itu didirikan untuk bisa mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pemerataan distribusi pendapatan secara nasional. Kemudian juga membantu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ketika bank menawarkan produk pinjaman atau kredit kepada masyarakat, masyarakat akan menggunakan dana itu dengan sebaik-baiknya. Mereka gunakan untuk melakukan kegiatan ekonomi, mereka gunakan untuk melakukan kegiatan usaha. Kemudian dari usaha tersebut, masyarakat yang pinjam tadi bisa mendapatkan manfaat, bisa mendapatkan keuntungan, sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip yang dianut atau dipegang oleh bank dalam menjalankan kegiatan usaha mereka. Ada 4 prinsip. Yang pertama ada prinsip kehati-hatian. Jadi prinsip ini adalah prinsip yang dianut oleh pihak bank dalam melindungi dan juga menjaga dana yang sudah dipercayakan oleh masyarakat kepada pihak bank. Harus benar-benar hati-hati menjaga dana miliknya masyarakat itu. Misalnya, salah satunya bisa dengan cara serius menerapkan atau menanamkan kejujuran, integritas yang tinggi kepada semua sumber daya manusia yang ada di bank, semua karyawannya, supaya semua pegawainya benar-benar menjalankan tugas dengan baik sehingga tidak merugikan nasabah mereka. Yang kedua, ada prinsip kepercayaan. Jadi prinsip kepercayaan ini adalah prinsip yang dianut oleh pihak bank maupun masyarakat. Jadi pihak bank dan juga masyarakat sama-sama percaya. Pihak bank percaya kepada masyarakat akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya di awal, dan juga pihak masyarakat percaya kepada bank bahwa bank akan bertanggung jawab, akan berhati-hati menjaga dana yang dititipkan oleh masyarakat ke pihak bank. Yang ketiga ada prinsip kerahasiaan. Prinsip ini dianut oleh bank, dipegang oleh bank dalam menjaga semua data yang berkaitan dengan nasabahnya. Mulai dari identitas, kemudian
mutasi rekening, kemudian buku rekeningnya. Nah, itu semua dibatasi aksesnya oleh pihak bank, yang hanya bisa diakses, semua data nasabah itu hanya bisa diakses oleh nasabah yang bersangkutan atau orang yang memang diberikan kuasa oleh nasabah yang bersangkutan. Jadi tidak bisa sembarang orang mengakses data nasabah lain. Yang terakhir ada prinsip mengenal nasabah. Jadi prinsip ini itu digunakan oleh bank dalam ketika ada nasabah baru, bank akan berusaha sekenal mungkin kepada nasabahnya. Jadi ketika pembukaan rekening baru, kita akan diminta untuk mengisi formulir yang banyak pertanyaannya, sehingga bank akan berusaha semaksimal mungkin mendapatkan semua data nasabahnya. Jadi berusaha mengenal sekali kepada nasabahnya, sehingga nanti ketika misalnya ada transaksi yang mencurigakan, pihak bank bisa tahu, oh ini wajar atau tidak transaksi ini di rekeningnya nasabah A gitu misalnya ya. Untuk berikutnya ada jenis bank. Di sini ada bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Bank sentral merupakan lembaga yang bertugas untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk bank sentral nanti kita akan bahas lebih banyak lagi di video tersendiri, karena bank sentral masuk ke materi semester 2 di bab 2 setelah lembaga jasa keuangan ini. Kemudian ada bank umum, lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional maupun syariah dalam upaya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kalau bank konvensional mengistilahkan pembagian keuntungan mereka, pihak bank dengan nasabah itu menggunakan istilah bunga. Kalau yang syariah mengistilahkan pembagian keuntungan mereka dengan istilah bagi hasil. Bank konvensional contohnya adalah Bank BCA, Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Mega, Bank Bukopin, BTPN, dan seterusnya. Kalau bank syariah contohnya adalah ada BSI, Bank Syariah Indonesia yang baru saja lahir, kemudian ada Bank Muamalat, kemudian ada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Syariah, dan yang lainnya. Kemudian untuk Bank Perkreditan Rakyat atau BPR merupakan lembaga yang kerjanya sama dengan bank umum. Intinya adalah menghimpun dan menyalurkan dana kembali ke masyarakat. Tetapi bedanya BPR tidak diizinkan untuk mencetak uang giral dan juga tidak diizinkan melaksanakan lalu lintas pembayaran. Di sini ada perbedaan antara bank umum dan juga bank perkreditan rakyat atau BPR. Jadi ketika bank umum itu menghimpun dana dan menyalurkan dana, BPR juga diizinkan menghimpun dan menyalurkan dana. Namun BPR cenderung ke dana yang lebih sedikit dari bank umum. Kemudian kalau bank umum diizinkan untuk menerbitkan atau mencetak uang giral. Uang giral adalah uang non tunai seperti kartu kredit, kemudian e-money, kemudian kartu kredit, dan seterusnya. Kalau BPR tidak diizinkan menerbitkan uang giral. Yang selanjutnya, bank umum boleh melakukan lalu lintas pembayaran, sedangkan BPR tidak diizinkan melaksanakan lalu lintas pembayaran. Kemudian ada produk perbankan. Produk perbankan dibedakan menjadi dua, kredit aktif dan juga kredit pasif. Kredit aktif adalah dana yang digunakan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan ekonomi. Aliran dananya keluar dari bank. Jadi kredit aktif itu contohnya adalah produk-produk yang ditawarkan oleh bank itu yang produk kredit atau produk pinjaman. Jadi aktif dikatakan bank adalah maksudnya itu aktif menghasilkan untuk bank. Jadi uangnya itu atau dananya itu produktif.
uangnya bekerja sehingga akan bisa aktif menghasilkan untuk bank. Kalau yang kredit pasif, dananya mengendap di bank, aliran dana masuk ke bank. Contohnya adalah produk simpanan atau tabungan deposito yang ditawarkan oleh bank. Jadi ketika dananya mengendap di bank, dananya diam aja, nggak digunakan untuk kegiatan ekonomi masyarakat, dianggap pasif oleh bank. Karena pasif menghasilkan uangnya tidak produktif, tidak menambah keuntungan untuk bank. Baiklah teman-teman, setelah teman-teman belajar dari awal mengenai apa kegiatan usahanya bank, kemudian prinsip yang digunakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, kemudian produk yang ditawarkan oleh bank. Sekarang silakan teman-teman menganalisis kasus yang ada pada kuis ini. Di sini ada dua berita yang sama temanya, yaitu ada oknum pegawai bank yang melakukan kecurangan yang menyebabkan kerugian nasabah bank tersebut. Sekarang teman-teman kaitkan permasalahan yang ada pada dua berita tersebut dengan prinsip yang digunakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selamat belajar ya teman-teman. Baiklah teman-teman, supaya teman-teman nggak bosan, kita cukup saja di lembaga jasa keuangan bank dulu untuk video kali ini. Untuk yang lembaga jasa keuangan non-bank akan kita bahas pada video yang selanjutnya. Terima kasih untuk perhatian teman-teman semuanya. Semoga kita semua semakin sehat di setiap harinya. Kalau memang teman-teman merasa videonya bermanfaat untuk teman-teman belajar ekonomi, silakan teman-teman like, subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya supaya teman-teman langsung mendapatkan pemberitahuan ketika channel ini mengupload video pembelajaran yang terbaru. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.